tu dulu cobalah tengok. Lahir anak mendoa, dikasih nama anak mendoa, anak sunah Rasul mendoa. Oh, anak sekolah mendoa, anak diantar ngaji mendoa, tamat kaji mendoa, anak cari kerja mendoa, dapat kerja mendoa. Pasti terbayang oleh mak dan bapak dulu cari kerja, dapat kerja. Emak mendoa di rumah. Merantau kita mendoa, balik dari rantau mendoa, padi ditanam mendoa, ada tumbuh padi mendoa, dituai padi itu sabi padi mendoa, balik padi ke rumah mendoa, mau makan padi baru mendoa. Begitu orang tua dulu, makanya berkah tenang hidupnya. Bapak tiap bulan terima gaji, kenapa sekali sebulan, nak sekali setahun nak mau mendoa di rumah doh. Sejarah silaturahim itu Bapak Ibu itu berawalnya dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena dulu Nabi Adam itu berantem dengan Siti Hawa. Dalam surga Pak berantem ya. Nabi Adam makan buah khuldi, Siti Hawa makan buah khuldi. Waktu itu saling tuding menuding. Salah menyalahkan, kamu makan juga kan? Kan abang juga yang dulu makan, kan kamu juga dulu, kan abang juga, kan awak juga, tuding menuding. Kalau sudah retak, udah salah menyalah, Allah marah. Allah marah. Kemarahan Allah, maka dibuanglah kedua-duanya dari surga. Karena dia berantem. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ini berantem, salah menyalah, itu nikmat berkah rezeki diambil oleh Allah. Nikmat, cobalah. Ayah berantem sama sang istri, atau ayah berantem sama sang anak. Selapar apapun perut mak dan ayah, suruh makan, tak mau makan. Nikmatnya sudah dicabut oleh Allah. Jangankan makan, minum aja tak mau. Ndak. Minumlah, ndak. Kenapa? Karena sudah dicabut oleh Allah nikmatnya. Makanya Bapak dan Ibu, walau anna 'alal qura amanu wa taqaw la fatana 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk kampung itu ibadat sama Allah, akur sesama mereka, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah turunkan berkah. Bunga jadi putih, putih jadi buah, buah dapat dinikmati. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dibuang ke dunia ini, timbul penyesalan. Adam dibuang ke tanah India, Siti Hawa dibuang ke tanah Jeddah. Maka boleh dibaca Jeddah, boleh dibaca Juddah. Artinya nenek. Baru timbul penyesalan, Pak. Kenapa? Karena tidak ada kawan lagi. Tidak ada kawan. Ikolah bak kece orang awak, talak jatuh sayang pun tipu. Nabi Adam merasakan itu. Begitu sudah dikeluarkan dari surga, baru terasa. Nah, bagaimana caranya bertemu dengan Siti Hawa? Bagaimana Siti Hawa jumpa dengan Nabi Adam? Itu disiksa. Yang siksanya apa waktu itu? Adalah perasaan. Tersiksa. Nabi Adam sendiri, Siti Hawa sendiri. Tidak bisa tolong-menolong, kemana minta tolong? Dalam riwayat, berapa lamanya Nabi Adam mencari Hawa? Berapa lamanya Siti Hawa mencari Nabi Adam? Dalam riwayat mengatakan lebih kurang 300 tahun. Coba.
Dengan apa dicari? Tidak dikirim surat, kantor pos tidak ada. Tidak ditelepon, HP belum ada. Akhirnya naik Nabi Adam ke atas bukit, dia panggil Siti Hawa, ya. Dibawa langit, ya. Jadi panggil yang itu tidak kini jadi depan, lah sejak dulu. Itu makanya bapak dan ibu di udara sekarang ini kalau nampaklah tali menali itu dah kusut pak, kusut. Itulah kayanya Allah. Disambung kembali. Yang lama dah putus, dah lama dah kusut, dah lama dah jumpa, dipertemukan oleh Allah kembali Nabi Adam dan Siti Hawa. Disilatkan, dipertemukan, dirajut kembali. Di mana mereka jumpa? Dalam riwayat di Padang Arafah. Maka disebutlah ada bukit, sebut dengan bukit kasih sayang atau sebut dengan Jabal Rahmah. Makanya bapak dan ibu, kapanpun kita ke Padang Arafah, di atas bukitkah kita, di bawah bukitkah kita, ulama menyampaikan adalah mustajab doa, bukan hanya 9 Zulhijjah. Artinya mak dan ayah, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa jumpa dengan kedua-duanya itu tangis menjadi-jadi pak. Tangis menjadi-jadi. Nabi Adam nangis, Siti Hawa nangis. Kenapa? Karena rindu. Karena rindu, ingin merajut kembali kasih sayang yang terputus. Cobalah mungkin bapak ibu udah lama tak jumpa. Oh begitu jumpa, terobati. Makanya bapak ibu, silaturahim itu adalah obat. Silaturahim itu adalah obat. Kalau mak ayah kurang percaya, saya kasih contoh untuk pendekatan pemahaman. Awak terbaring di rumah sakit. Terbaring kita di rumah sakit. Datang kawan, lama tak jumpa-jumpa. Datang dia nengok kita masuk ke kamar, kebetulan dia mungkin tak nengok cucunya, tak nengok kawan orang kampungnya. Ada wajah-wajah, aduh dulu dah kenalnya siapa rasanya ya. Kiranya masuk ke kamar kita, oh konco lama hari lah dah mengkau sakit kan. Pasti dikala itu timbul semangat. Semangat itu lebih dari dosis obat. Lebih dari dosis obat. Makanya silaturahim itu adalah obat. Mana contoh lagi bapak ibu? Begitu terjadinya kecemburuan. Sebab retaknya silaturahim itu bapak dan ibu, retak, putus, hancur. Itu kenapa Ustaz? Penyebabnya waqaswatul qalbi. Kena hati yang tak bersih. Sombong, angkuh, congkak, iri hati, dengki, fitnah, adu domba. Ini penyakit Pak, yang menghilangkan kasih sayang itu. Itulah. Mana contohnya? Anak Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, Nabi Yakub mohon maaf, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam cemburu abang-abangnya ke inyong Pak. Ayah sayang kepada Nabi Yusuf. Akhirnya abang-abang cemburu. Cemburu itu disebut penyakit hati. Kena iri hati, tidak senang. Akhirnya dibawa Nabi Yusuf kepada pasar tandus. Dicemplongkan ke dalam sumur tua. Balik beralasan main sandiwara sama ayah. Ayah, adik dia makan oleh serigala. Ayah, ni bajunya robek-robek, kami tolong ayah. Ni berdarah-darah, bersandiwara. Makanya sandiwara sekarang itu macam-macam. Tengok. Makanya Indonesia kenapa tidak maju-maju? Kita adalah bagian dari Indonesia. Tidak bisa menutup mata. Kenapa tidak maju-maju? Penyakit inilah paling banyak. Iri hati Pak. Iri hati. Itulah yang menggerogoti silaturahim, yang membuat hancur. Silaturahim adalah penyakit hati.
Dibuang adiknya kena iri hati. Akhirnya terjadi panceklik. Susah makan, tak ada. Terdengarlah bahwa di sana ada raja yang pemurah. Ayah suruh, Yung, berangkatlah kalian ke sana nak, minta bantuan. Mudah-mudahan kita dikasihnya nanti gandum. Kalau masuk awak diaginya wak bore, dapat makan. Pailah tengok ke situ. Begitu datang rombongan, lapor oleh prajurit, Pak, ada orang datang mau ketemu sama bapak, katanya mau minta bantu. Oh, suruh masuk. Begitu datang rombongan tadi, Nabi Yusuf kena catatannya, Pak, catatannya, rekamannya ndak hilang. Tokona dia, kau abang nama apa dulu? Kau nama menarik ambo, kau mencemplung ambo, kau nama segala macam. Tahu Nabi Yusuf, tapi karena Nabi Yusuf ndak ada iri hati, ndak ada sakit hati. Apa dia bilang? Bapak, yuk masuk dulu ke dalam. Dihidangkan, kasih makan, kasih minum, kenyang. Gimana bapak, abang-abang? Udah beres? Udah, kami permisi pulang ya. Jangan pulang dulu, masuk dalam gudang dulu. Satu orang bawa satu goni gandum. Masih bisa? Bisa. Bawa satu orang dua goni gandum. Dibalas oleh Nabi Yusuf kebaikan. Maka disitulah dulu kalau tidak dia datang tidak tersambung silaturahim. Begitu sambung silaturahim, rezeki murahkan oleh Allah. Makanya mak dan ayah di sekolah kadang-kadang kita kurang memahami. Waktu Rasulullah berada di kota Mekah, susah. Rasul ajak mereka mengejek. Rasul rangkul mereka memukul. Tidak bisa. Pindah Rasulullah ke Madinah. Allahul badru alaina min saniyatil wada. Menyambut Rasulullah di kota Mekah bukan semuanya umat Islam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada umat Islam. Kenapa? Karena Allah bilang, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Hujurat ayat ke-13. Allah ciptakan kita laki perempuan bersuku berbangsa. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Indah. Makanya di Madinah dulu namanya Yathrib. Orang Madinah bilang, ya Muhammad, tolonglah tukar nama kampung kita ini. Kenapa? Karena dulu di Yathrib itu Bapak Ibu tiap tahun datang bencana mematikan. Kalau bahasa kita muntabir, terlambat ditangani, mati. Hasil kesepakatan mereka ditukar dengan nama Taib. Toibah, bukan Taib, Toibah. Makanya di sekarang itu di Madinah banyak hotel-hotel disebut dengan Toibah, kena kenangan. Tambah maju masyarakat Madinah bilang lagi sama Rasulullah, ya Muhammad, kenapa tidak Rasulullah? Karena yang meminta itu bukan umat Islam semua. Tukarlah nama kampung kita lebih baik. Tukar dengan Madinah. Dari Yathrib, Mutaibah, sudah tahu Madinah. Ditambah lagi Munawwarah. Sampai hari ini Madinah Al-Munawwarah, tenang, aman, damai. Jadi mak dan ayah makin silaturahim, makin akur, makin ketahuan, makin elok awak dengan orang, makin murah diberikan Allah rezeki. Walakin kazzabu, kalau kalian sudah saling salah menyalahkan, sudah saling tuding menuding, sudah saling bohong-bohong, fa akhadnahum, yang ada ke saya ambil balik. Cumalah
Ada berbunga, hendak berputih. Ada berputih, hendak berbuah. Ada buah, hendak enak rasanya. Jadi Bapak Ibu, sungguh kaya bapak dan ibu menjalin silaturahim di masa tua sejak dulu sampai hari ini kan luar biasa. Dalam sebuah hadis kitab dalam Asbabul Huruf saya bacakan, silaturahim ini Bapak Ibu lebih baik dari solat sunat 300 rakaat. Begitu indahnya Pak. Cuman kita bawa kadang-kadang itulah. Jangankan kita mendamaikan antara negara kita nih, yang antara pemerintah dengan pengusaha, pengusaha dengan rakyat jelata, antar desa dengan desa, antar tetangga dengan tetangga. Awak juga kadang-kadang bertiga bersaudara, tidak tegur sapa apa. Coba. Nah, makanya Bapak Ibu, beruntunglah Bapak dan Ibu. Jauh tempat tinggal. Saya yakin ada yang dari Dumai mungkin. Ada yang mungkin dari Rengat, ada mungkin dari Kampar, atau mungkin dari Belalawan, datang menyambung silaturahim. Nikmat Pak. Makanya lafatana alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan berkah. Makna fathan itu Bapak Ibu dibuka oleh Allah Ta'ala hidup yang berkah. Apalagi yang tua ini, hidup yang berkah itu apa Ustaz? Kalau kita yang tua ini Pak, adalah ketenangan dan kesenangan. Tenang pikirannya, loma perasaan Pak. Itulah yang berkah itu. Itulah yang berkah. Apalagi kayak kita yang tua ini Mak Ayah, apa yang tak dicari lagi? Coba. Dah banyak yang pensiun, tenaga tambah hilang, selera anak banyak juga. Tapi hidup berkah, tenang. Itulah yang kita cari. Banyak orang berharta, tapi tidak tenang, tidak bangun hidup. Banyak pangkat dan jabatan sekeliling badan, tapi tidak tenang, bangun hidup. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tuh alumni apa? Alumni apa namanya tuh? Presiden awak ini. Yang bertanggung, tidak lolok siang malam, apa gunanya? Harta banyak melimpah, tapi tidak lolok, apa gunanya? Bila kita sederhana, inilah yang disebut dengan hidup yang berkah. Hidup yang berkah. Makanya Bapak Ibu, di sisa hidup yang silaturahim dijalin ini, gimana caranya Ustaz? Maka di sini kata Allah, walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatin minas samai wal ard. Keberkahan itu dijaga, keberkahan itu dipelihara. Dalam ayat lain Allah sampaikan Bapak dan Ibu, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Allah berikan kita modal rahmat. Rahmat itu apa Ustaz? Kasih sayang. Maka jangan ditukar kasih sayang itu dengan kebencian. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, kalau tukar dengan hati yang kasar, lam faddu min haulik. Jangankan Allah, orang saja tidak mau bergaul dengan kita. Mohon maaf, ini beradik kakak, abangnya punya anak, nikah kawin, yang adik bapak ini tidak datang ke rumah abangnya. Kenapa tidak datang? Karena tidak akur. Kalau tidak akur mak dan ayah, bukan saja abang sama adik yang rezeki diambil Allah Ta'ala, rezeki anak yang akad nikahin juga tidak dapat dari adik ayah. Itu contoh yang dekat Bapak Ibu. Makanya dulu tengok orang-orang tua kita tenang hidupnya, aman hidupnya. Kenapa? Kena akur. Ada nenek-nenek di kampung saya dulu, jujung bakul kayak begini, dalamnya ada jeruk, ada jambu, ada apa lagi itu ya,
ada gula, ada susu, ndak muat di dalam ni ada lagi yang digendong. Dan digendong, ada pisang, ada lagi yang di kotiaknya kok induk ayam, ada lagi di tangannya tuh rantang-rantang namanya tuh. Orang nanya, mak kemana mak? Nenek mana? Itu cucu saya mau mandi, kasih nama. Itu cucu saya mau sunat Rasul. Kenapa nenek itu datang? Karena akur sama anak-anaknya, karena akur sama tetangga, sehingga cucu-cucu dapat rezeki dari nenek itu. Yang limau lah, yang jambu lah, yang ubi lah, yang inilah. Malah belum kadang-kadang anak itu belum nampak dunia ni, induk ayam sudah dibawa oleh nenek dan atuknya untuk cucunya. Begitu Allah Ta'ala berikan rezeki. Coba. Tapi kalau sudah ditukar dengan kebencian, Bapak Ibu, lam abdu min haulik, jangankan orang, Allah pun juga tidak mau menengoknya. Makanya dulu tidak susah orang hidup. Mohon maaf lah, ini ayah-ayah saya ini orang dulu-dulunya, orang dulu-dulu. Jarang mak ayah kita bilang, Pak Ayah ini yang tidak macam kini tu. Jarang keluar mulutnya begitu. Kalau sekarang banyak orang yang lah payah ibu nak macam dulu dah ya. Kenapa? Dulu kenapa nak keluar mulutnya seperti itu? Karena orang tua dulu akur. Kini kenapa orang bilang keluar mulutnya kayak begitu? Karena orang banyak tak tegur sapa. Jangankan minta, minjam aja segan. Dulu jangankan minjam, minta aja dikasih. Ambillah Bu, ambillah Pak, ambillah, bawa aja. Ini kadang-kadang cangkul aja minjamnya Pak mengurus. Mimpang cangkul, Bu punya cangkul, Pak D punya cangkul, Pak D yang cangkul yang mana? Yang kemarin enggak ada lagi, enggak patah, ada patah. Ini enggak patah tergantung, ini dapur macam itu. Itu contoh, kalau enggak akur kita dengan orang bapak dan ibu, rezeki susah, urusan susah. Itu makanya Bapak Ibu, makanya apa resepnya Ustaz, apa resepnya supaya kasih sayang rahmat Allah terjaga? Satu, fa'fu anhum, belajarlah lapang dada, jangan menyimpan yang membuat kita sakit. Sekarang orang banyak sakit-sakit kenapa? Karena itu tidak sehat. Lapang dada aja lah, biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang mengunjung awak, asajan awak mengunjung. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Itulah kelas tinggi tu Pak. Fa'fu anhum, lapang dada. Coba tengok baginda Rasul luar biasa. Ini Masjidil Haram, masjid. Ini rumah Abu Lahab, ini Maulidin Nabi, tempat Rasulullah lahir, itu rumah Rasul. Bilal bin Abi Rabah azan. Berangkat Rasulullah solat, Abu Lahab naik ke atas loteng, langsung diludahi Rasulullah 3 kali Pak, tiap pagi kena. Oh air ludah, alhamdulillah. Nengok ke atas nampak Abu Lahab, Bapak 3 kali Pak, yang keempat tak kena lagi. Rasul tanya sama Umar, ya Umar, labay ya Rasul, aina abi? No bapak kotang yang mana? Yang nyembur saya itu, yang meludahi saya. Wal marid ya Rasul, nyo sakit, iya. Balik Rasulullah ke rumah, tiba di rumah, iya bang, ada enggak buah kurma? Qalil ya Rasul, ada sedikit. Tolong bungkus ya dengan sapu tangan, saya nengok orang sakit. Siapa sakit? Itu Abi Lahab. Dia yang meludahi Rasul, yang Abu Jahil belum menengok, Abu Sufyan belum menengok, Rasul pertama sekali menengok. Begitu Rasulullah lapang dada, tidak ada dendam. Bu, ibu yang sering wirid, arisan, yasinan, majelis taklim. Sekarang saya tanya sama ibu kalau diludahi orang sanggup tidak baca alhamdulillah? Coba angkat tangan, siapa yang sanggup? Kita coba tes. Begitulah kita pendendam. Maka belajarlah supaya di masa tua kita ini jangan ada sakit, tenang hidupnya, aman. Fa'fu anhum,
Yang kedua, apa resepnya Ustaz? Wastaghfir lahum, saling dah doa mendoakan. Itu bijaknya kata Pak Ketua Panitia kita tadi. Kalau ada yang sonang, sampaikan ke kami. Kalau ada yang sakit, suka dan duka, sampaikan berita sama kami. Inilah Pak, inilah yang kita cari itu. Wastaghfir lahum, saling doa mendoakan. Supaya hidup barokah Bapak Ibu, sebanyaklah Bapak Ibu mendoa. Saya kan orang kampung saya nih Pak, orang kampung. Kampa, seborangnya desa Pulau Birandang, orang kampung asli. Murah saya ayah mbok, mak ngelakang orang kampung juga dulu juga. Iya tuh enggak? Orang kampung juga dulu, iya tuh enggak? Gaya kota. Di kampung awak tu dulu cobalah tengok, lahir anak mendoa, dikasih nama anak mendoa, anak sunah Rasul mendoa, oh anak sekolah mendoa, anak diantar ngaji mendoa, tamat kaji mendoa, anak cari kerja mendoa, dapat kerja mendoa. Pasti terbayang oleh mak dan bapak dulu cari kerja, dapat kerja, emak mendoa di rumah, merantau kita mendoa, balik dari rantau mendoa, padi ditanam mendoa, ada tumbuh padi mendoa, dituai padi itu sabi padi mendoa, balik padi ke rumah mendoa, mau makan padi baru mendoa. Begitu orang tua dulu, makanya berkah tenang hidupnya. Bapak tiap bulan terima gaji, kenapa sekali sebulan nak, sekali setahun nak mau mendoa di rumah doh. Yang iyo nani indah indah iyo jo. Coba wastaghfir lahum, salinglah doa mendoakan. Kan itu adalah sunatullah. Artinya ajaran Allah saling doa mendoakan. Doa gimana Ustaz? Khairum min khairin, doa elok bertambah elok, bukan syarrum min syarrin, doa jelek bertambah jelek. Ada doa jelek disuruh dibenarkan oleh agama Ustaz? Ada? Mana buktinya? Mana contohnya Ustaz? Adalah hajat. Orang maling mesin air, maling apa namanya itu amplifier, atau maling mikrofon, atau kipas angin dimaling orang, disolat hajatkan kepada yang tidak baik, boleh. Walaupun ada ulama mengatakan hukumnya makruh, ada mengatakan haram, tapi boleh. Untuk apa? Basyirah wa nadhira, untuk memberikan peringatan. Tapi yang dianjurkan itu gimana? Adalah khairum min khairin, doa elok bertambah elok. Sudah dua tu obatnya, lapang dada pemaaf. Yang kedua adalah saling doa mendoakan. Wastaghfir lahum. Yang ketiga, apa resepnya supaya kasih sayang, rahmat Allah selalu terjambung, kemudian tenang dalam hidup. Yang ketiga adalah Bapak dan Ibu, fa'fu anhum wastaghfir wa syawirhum fil amri. Bawalah berunding, bawalah musyawarah. Mbak kecil ni mama, indah ada kusui dan indah kasalah tak kasalah saya, indah ada karuan indah kajania, indah ada boleh indah bisa digiliangkan, indah ada picak indah bisa dilayangkan. Oh boleh sama dipikul, ringan sama dijinjing. Inilah Pancasila yang Bapak dan Ibu diajarkan oleh kita, musyawarah. Dulu agama kita sudah menyampaikan, belum ada Pancasila, wasyawirhum, maka di kampung-kampung ada namanya surau. Surau, asal kata surau itu suro. Suro itu artinya tempat musyawarah. Sekarang orang emosi, marah, itu tidak membawa rahmat Allah, tapi membawa ghadab, membawa kemarahan Allah. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, cukup itu pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermakna manfaat adanya. Ini adalah rahmat Allah yang perlu kita pelihara. Ini adalah menyambung silaturahim ini dan merajut kembali kasih sayang di antara kita. Belum tahu mak dan ayah, mohon maaf. Belum tentu anak kita yang memandikan kita.
Belum tentu anak kita yang menjadi imam menyolatkan kita. Belum tentu anak kita akan Fatihah dan baca Yasin untuk kita. Mungkin yang kita tidak sekampung ini, mungkin kita tidak ada tali darah ini, tapi diikat rasa persaudaraan. Mungkin mereka yang memandikan kita, mungkin mereka yang Yasinan buat kita, mungkin mereka yang Fatihah buat kita. Dengan tidak kita melepaskan anak kita, ingin kita, tapi tidak tahu sirrun ala sirrin, maka jagalah, peliharalah silaturahim dengan baik dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dengan resepnya tadi, jalin kebersamaan, jangan baca perbedaan. Dengan memelihara 3, lapang dada, kemudian saling doa mendoakan, dan kemudian musyawarah, bawa berunding. Faiza azam tafatawakkal ala Allah. Bila ada juga yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita musyawarahkan, berarti innallaha yuhibbul mutawakkilin. Serahkan, karena Allah senang kepada orang menyerah diri kepadanya. Hari ini kita lukiskan, mungkin belum tentu baik. Pada satu saat mungkin Allah berikan yang lebih baik. Demikian, semoga Bapak Ibu sehat selalu, panjang umur, berkah dalam hidup. Terakhir, bila mak dan ayah, Bapak Ibu orang tua kami jalan-jalan ke daerah Simpang Panam sana, Simpang 4 Panam, kanan Garuda Sakti, lurus Rimbo Panjang, ke kiri namanya Jalan Kubang Raya. Tak jauh dari simpang itu, hanya 2,5 kilo, ada nanti pondok pesantren Darul Quran. Itu adalah sekolah kita bersama. Mampir juga lah Bapak Ibu silaturahim ke sana. Bila perlu Pak Ketua, umpamanya ada santunan untuk anak yatim, makan dengan anak yatim, kita sediakan tempat dengan anak yatim di sana. Bapak Ibu bisa bersenda gurau dengan anak yatim di pondok pesantren kita. Kalau seandainya ada di tempat yang lain, silakan saja. Kalau bersilaturahim, alhamdulillah pondok anak-anak kita itu sekarang santri lebih kurang 315 orang. Semuanya perai uang sekolah, tidak bayar. Itulah yang saya usahakan. Ada yang kaya, ada anak yatim, ada orang biasa. Tinggal uang makan aja dibayar oleh mak dan ayahnya. Anak yatim kita bantu separuh. Bapak Ibu, ya bila ada di usia-usia yang seperti ini, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua kita tadi, kalau ada rezeki membantu masjid dimanapun silakan, musola silakan, panti asuhan silakan. Kalau boleh, orang-orang tua pernah bilang, siapa yang banyak bertanam pasti ia banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Tanamlah, buatlah pundi-pundi amal mulai hari ini, di mana dan pada siapapun. Demikian dan terima kasih. Silam dan salam. Mohon maaf. Wasikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.